Oke, kita kuliah matematika diskret ya, dasar-dasar pembuktian matematika. Dalam ini kita membahas beberapa metode pembuktian umum dan istilah-istilah baku yang mengiringinya. Metode pembuktian langsung satu ya. Sistem matematika terdiri atas aksioma-aksioma, definisi-definisi, dan hal-hal yang tak terdefinisi. Sebuah aksioma adalah pernyataan yang dianggap benar. Sebuah definisi digunakan untuk menciptakan konsep baru dengan istilah-istilah yang ada. Sebuah teorema adalah sebuah proposisi yang telah dibuktikan sebagai benar. Sebuah lemma adalah teorema yang biasanya tidak menarik bagi dirinya sendiri, tapi bermanfaat dalam membuktikan teorema lain. Sebuah korolari adalah teorema yang ikut langsung. Geometri Euclidean menunjukkan sebuah misalan dari sistem matematika ini. Titik dan garis adalah teladan dari hal-hal yang tidak terdefinisi. Teladan sebuah definisi ya. Dua sudut adalah penambah jika jumlahnya 180 derajat. Teladan sebuah aksioma. Bila ada dua titik berbeda, maka hanya ada tepat satu garis yang membuat kedua titik itu. Teladan adalah sebuah teorema ya. Jika dua sisi sebuah segitiga sama, maka sudut yang berlawanan juga sama. Sebuah korolari ya. Jika sebuah segitiga sama sisi, maka sudut-sudutnya juga sama. Semua argumen adalah pertarungan antara pro kontra ya. Yang menegakkan kebenaran dari sebuah teorema disebut bukti. Logika adalah sebuah alat bagi menganalisa bukti. Pertama kita bahas metode untuk membuktikan sebuah teorema seperti X demikian rupa sehingga PX ya. Teorema ini menjamin keberadaan sedikitnya satu X agar predikat X, PX benar ya. Bukti teorema seperti ini adalah konstruktif, yaitu pembuktiannya bisa dengan menemukan X tertentu yang membuat PX benar atau dengan memakai sebuah algoritma untuk menemukannya. Tunjukkan bahwa ada bilangan bulat positif yang dapat ditulis sebagai jumlah kuadrat dua bilangannya. Rupanya ada ya, misalnya 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Tunjukkan bahwa ada bilangan bulat X demikian rupa sehingga X kuadrat sama dengan 15.129 ya. Solusi. Terapan algoritma yang sudah terkenal yaitu keluarkan dari akar kita temukan bahwa X sama dengan 1, 2, 3. Dengan satu bukti keberadaan yang non-konstruktif, kita perlu metode yang melibatkan apakah menunjukkan keberadaan X memakai teorema yang sudah terbukti, atau aksioma atau asumsi bahwa tidak ada X yang membuatnya kontradiksi. Kerugian metode non-konstruktif adalah bahwa tidak terbayangkan ada petunjuk tentang di mana atau bagaimana menemukan X. Termasuk dalam bentuk ini ya, untuk semua X elemen D, jika PX maka QX. Kita sebut PX adalah hipotesis dan QX adalah kesimpulan. Coba lihat proporsi berikut ini ya. Untuk semua X elemen D, maka PX. Maka ini berarti dapat ditulis dalam bentuk untuk semua X, jika X elemen D, maka PX. Jika D adalah himpunan berhingga, maka nilai kebenaran diperoleh dari PX untuk setiap X elemen D. Metode ini disebut metode lelah ya. Tunjukkan bahwa bagi setiap bilangan bulat N di antara lebih besar atau sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 10, N kuadrat min N plus 11 adalah bilangan prima. Solusi. Proposisi ini dapat ditulis dalam bentuk untuk semua N elemen IN jika N lebih besar atau sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 10 kalau diperoleh itu ya. Lalu Pn di mana Pn adalah N kuadrat min N ya. Ini kurang min nih. N kuadrat min N ya, min N sebetulnya di sini adalah min nih. Plus 11 dengan memakai metode lelah kita dapati bahwa P1 sama 11, P2 13. Ini minnya min ke bawah nih. So, P641, P753, P87. Jadi yang paling bagus untuk membuktikan sebuah proposisi universal adalah yang bisa bekerja. Bisa bekerja terlepas dari ukuran daerah
domain ke atas mana provinsi itu dihitung ya. Ini disebut sebagai metode memperumumkan dari turunan-turunannya, memperumumkannya, generalizing ya. Metode yang terdiri atas penentuan satu unsur X sembarang dari suatu domain dikenal sebagai unsur keturunan untuk mana hipotesis PX dipenuhi. Dan kemudian menggunakan definisi itu yang sesungguhnya diperoleh hasil. Dan aturan kesimpulannya menyebutkan bahwa QX adalah juga betul. Dengan metode pembuktian langsung, kita pakai metode yang tidak atas untuk menunjukkan bahwa jika PX benar, maka untuk X elemen D, maka QX adalah juga benar. Latihannya Anda kerjakan di sini ya. Tulis jawabannya di komen YouTube ya. Suhu bilangan nyata R disebut rasional jika ada dua bilangan bulat A dan B sama dengan 0, tidak sama dengan 0 ya. Tidak sama dengan sebetulnya. Ini tidak sama dengan 0 ya. Oke ini. Tidak sama dengan 0. Jika ada dua bilangan bulat A dan B tidak sama dengan 0, sedemikian rupa sehingga bahwa R sama dengan A per B. Suatu bilangan nyata yang tidak rasional disebut irasional. Jadi bilangan rasional itu adalah apabila bisa ditulis sebagai A per B ya, di mana A dan B tidak 0. Tunjukkan bahwa bilangan R sama dengan 0,32152151 adalah sebuah bilangan rasional. Buktikan teorema berikut. Teorema ini adalah hasil kali dua bilangan rasional adalah bilangan rasional juga. Gitu ya. Buktikan ya. Jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan sebagai A per B ya, di mana A dan B tidak sama dengan 0 ya. Oke, sampai sini dulu ya. Kita lanjutkan minggu depan.